Iran berhasil menembus sistem pertahanan berlapis Israel yang selama ini dianggap tidak terkalahkan. Benarkah teknologi canggih Israel sudah tidak bisa diandalkan lagi? Atau ada sesuatu yang disembunyikan dari publik? Kedua, gedung-gedung pencakar langit di Israel hancur rata dengan tanah akibat serangan rudal balistik Iran. Apa yang membuat serangan kali ini begitu dahsyat hingga bisa menghancurkan infrastruktur vital tersebut? Ketiga, Presiden Iran dengan tegas menyatakan bahwa serangan ini baru permulaan dari serangkaian aksi balasan yang lebih besar. Apakah ancaman ini sungguhan atau hanya gertakan politik untuk menekan Israel? Keempat, sistem pertahanan Iron Dome dan David Sling yang selama ini menjadi kebanggaan Israel ternyata tidak mampu mencegat semua rudal Iran. Ada apa sebenarnya dengan teknologi yang diklaim paling canggih di dunia ini? Kelima, rumah sakit utama di Israel Selatan hancur akibat hantaman langsung rudal Iran, menyebabkan kerusakan parah dan korban jiwa. Mengapa Iran menyasar fasilitas kesehatan dan apa tujuan strategis di balik serangan ini? Perang terbuka antara Iran dan Israel resmi dimulai pada 13 Juni tahun 2025. Ketika Israel melancarkan serangan mendadak ke puluhan target Iran, serangan ini memotong pendek negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat soal program nuklir Iran dan pencabutan sanksi ekonomi. Mengejutkan, sistem pertahanan berlapis Israel yang selama ini dianggap tak tertembus berhasil ditembus oleh Iran. 7 lapis pertahanan canggih yang selama puluhan tahun menjadi kebanggaan militer Israel luluh lantak dalam sekejap. Serangan ini membuka mata dunia bahwa bahkan teknologi tercanggih sekalipun tidak bisa memberikan jaminan perlindungan mutlak. Para ahli militer dunia kini mempertanyakan efektivitas sistem pertahanan modern yang selama ini diagung-agungkan. Iran menembakkan rudal dan drone ke Israel setelah sebelumnya menghantam rumah sakit Israel semalam. Rentetan rudal balistik Iran berhasil menghantam pusat-pusat vital di wilayah Israel dengan dampak yang mengerikan. Sejumlah gedung pencakar langit dan fasilitas strategis hancur dalam sekejap. Video rekaman dari warga sipil menunjukkan puing-puing bangunan berserakan dan kepanikan massal yang menyelimuti kota-kota besar Israel. Rudal Iran bahkan berhasil menghantam rumah sakit utama di Israel Selatan, menyebabkan kerusakan ekstensif. Serangan ini menjadi simbol perubahan kekuatan militer di Timur Tengah, di mana Iran membuktikan kemampuannya menyerang jantung Israel. Dalam pidato resminya yang disiarkan televisi nasional Iran, Presiden Iran menyatakan dengan tegas bahwa serangan besar-besaran ini adalah pembukaan dari rangkaian langkah strategis yang jauh lebih besar dan menakutkan. Pemimpin Iran menegaskan bahwa tindakan militer tersebut merupakan bentuk balasan atas apa yang disebutnya sebagai agresi Zionis dan akan terus berlanjut selama Israel tidak menghentikan serangannya. Pernyataan mengancam ini membuat seluruh dunia menahan napas, menanti kelanjutan konflik yang bisa berubah menjadi perang regional besar. Para diplomat internasional kini bekerja keras mencari jalan keluar sebelum situasi semakin tidak terkendali dan melibatkan kekuatan militer dunia lainnya. 2 sistem pertahanan paling diandalkan Israel, Iron Dome dan David Sling, mengalami kegagalan besar dalam menghadapi serangan masif Iran. Kedua sistem yang selama bertahan-tahan menjadi tameng utama. Israel ini gagal mencegat sejumlah besar rudal yang ditembakkan dari wilayah Iran. Para analis militer internasional menyebut serangan kali ini terlalu besar, terkoordinasi, dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari perkiraan. Sebelumnya, kegagalan sistem pertahanan ini memaksa Israel untuk mempertanyakan kembali strategi keamanan nasionalnya. Ketergantungan berlebihan pada teknologi pertahanan rudal kini menjadi kelemahan fatal yang dieksploitasi musuh. Masyarakat Israel mulai mempertanyakan efektivitas miliaran dolar yang dihabiskan untuk sistem pertahanan yang ternyata tidak sehandal yang diklaim. Serangan udara antara Israel dan Iran berlanjut sepanjang malam hingga hari Kamis. Menandai hari ke-7 pertempuran sejak serangan Israel pada hari Jumat, banyak pihak kini mempertanyakan kemampuan intelijen Israel dan negara-negara sekutunya dalam mendeteksi serangan besar ini. Bagaimana mungkin serangan sebesar ini tidak terdeteksi lebih awal oleh jaringan intelijen yang dianggap paling canggih di dunia? Laporan internal yang bocor menyebutkan adanya kemungkinan kebocoran informasi rahasia dan sabotase dari dalam sistem keamanan Israel sendiri. Kepercayaan publik terhadap aparat keamanan dan intelijen mulai goyah setelah kegagalan besar ini. Israel bahkan membalas dengan membom target-target nuklir di Iran, menunjukkan eskalasi konflik yang semakin berbahaya. Laporan internal yang bocor menyebutkan adanya kemungkinan kebocoran informasi rahasia dan sabotase dari dalam sistem keamanan Israel sendiri. Kepercayaan publik terhadap aparat keamanan dan intelijen mulai goyah setelah kegagalan besar ini. Israel bahkan membalas dengan membom target-target nuklir di Iran, menunjukkan eskalasi konflik yang semakin berbahaya. Israel menyerang puluhan lokasi di Iran, termasuk fasilitas nuklir, Natanz dan reaktor air berat yang awalnya bernama Arak,
Serangan balasan Israel ini menunjukkan bahwa konflik telah memasuki fase yang sangat berbahaya dengan target-target nuklir menjadi sasaran. Dunia internasional khawatir serangan terhadap fasilitas nuklir bisa menyebabkan bencana radiasi yang tidak hanya mengancam Iran dan Israel, tetapi juga negara-negara sekitar. Tehran bahkan mulai melakukan evakuasi massal, menandakan pemerintah Iran sudah mempersiapkan skenario terburuk. Pemerintah Iran yang tidak populer kini harus meyakinkan rakyatnya yang panik menghadapi kemungkinan perang total. Situasi ini semakin diperumit dengan keputusan Amerika Serikat yang masih belum jelas. Presiden Trump dikabarkan akan memutuskan peran Amerika Serikat dalam konflik ini dalam waktu 2 minggu. Keputusan Trump ini sangat dinantikan karena bisa mengubah total dinamika perang di Timur Tengah. Jika Amerika Serikat memutuskan untuk terlibat langsung membantu Israel, konflik bilateral ini bisa berubah menjadi perang regional atau bahkan global. Sebaliknya, jika Amerika memilih netral atau mundur, Israel harus menghadapi Iran sendirian tanpa dukungan penuh sekutu utamanya. Para diplomat dan analis politik dunia menyebut 2 minggu ke depan sebagai periode paling krusial yang akan menentukan masa depan stabilitas Timur Tengah. Sementara itu, negara-negara Arab di kawasan mulai menyiapkan strategi menghadapi kemungkinan konflik yang meluas. Informasi terbaru menunjukkan bahwa konflik Iran-Israel telah memasuki minggu kedua dengan intensitas serangan yang terus meningkat. Kedua negara tampaknya belum memiliki strategi keluar yang jelas dari konflik ini, membuat situasi semakin tidak terkendali. Iran dan Israel terus saling menyerang, sementara keputusan Presiden Donald Trump tentang keterlibatan Amerika Serikat masih menggantung. Para ahli strategi militer memperingatkan bahwa tanpa intervensi diplomatik segera, konflik ini bisa berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dampak ekonomi global sudah mulai terasa dengan harga minyak dunia yang melonjak drastis dan pasar saham yang bergejolak. Masyarakat internasional semakin khawatir konflik ini akan menyeret negara-negara lain dan menciptakan ketidakstabilan global yang berkepanjangan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang pendapat Anda. Tulis di kolom komentar, kami akan baca semua. Sampai jumpa di video berikutnya.